Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini ada berita yang beritanya sudah diupload ya sekitar lebih dari 1 bulan yang lalu. Tapi di sini muncul kembali, ada yang muncul di TikTok, ada yang muncul di Facebook dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada warga yang mengeluhkan dia itu menerima beras ya. Saat difoto itu berasnya 2 karung. Tapi saat diterima itu hanya 1 karung. Ya, beras yang dimaksud di sini adalah bantuan pangan. Ya, jadi kemarin Bapak Ibu sekalian, penerima bantuan sosial khususnya yang kemarin dapat ya, itu ada beras 20 kilo dari Badan Pangan Nasional ya. Di mana 1 bulannya itu 10 kilo dan dicairkan secara double atau sekaligus 2 bulan. Total 20 kilo atau 2 karung beras. Nah, terkait viralnya info yang sudah beredar di media sosial, saya mau menanggapi mungkin saja ini juga terjadi di daerah Anda ya. Nanti kita akan cek kira-kira apa penyebabnya dan kira-kira bagaimana penjelasan lengkapnya. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Muhammad Riza Effendi dan langsung kita ke topik pembahasan. Jadi di sini akan saya bahas terkait adanya berita viral di mana ada penerima bantuan yang hanya menerima 1 karung, sedangkan saat difoto itu 2 karung. Nah, ini kan menimbulkan banyak sekali persepsi ya, apakah itu berasnya diambil oleh oknum ataukah gimana dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya berkaca dari kejadian yang sudah pernah dialami ya. Jadi ada kasus sebenarnya. Sebelum kasus Bapak ini sebenarnya sudah ada kasus, tapi sebelum Bapak Ibu nanti beranggapan yang tidak-tidak ya, di sini akan saya jelaskan kasus yang pernah kami alami sebelumnya. Jadi begini Bapak Ibu, penerima bantuan beras ya, yang 20 kilo itu kan memang sudah ada datanya dari Badan Pangan Nasional. Artinya tidak semua menerima beras. Tidak semua penerima PKH ataupun BPNT menerima beras. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak. Bahkan Bapak Ibu, ada juga warga yang mohon maaf, dia itu tidak pernah menerima PKH, tidak pernah menerima BPNT, dan juga kemarin berasnya juga sama tidak bisa menerima beras karena tidak ada data yang bersangkutan. Nah Bapak Ibu, ternyata ada juga ya di lingkungan masyarakat itu yang juga menginisiasi. Jadi ada juga ide-ide kreatif dan juga ide yang hanya berlaku di lingkungan itu saja. Misal begini Bapak Ibu, jadi di satu lingkungan, katakan penerima beras datanya ada 10 orang. Ya, ada 10 orang. Berikutnya di lingkungan itu ternyata warga yang kurang mampu, ya katakan yang kurang mampu dan tidak mendapatkan beras itu totalnya ternyata ada 20 orang. Artinya ada 10 orang yang tidak bisa menerima beras dan ada 10 orang yang menerima beras total 20 kilo. Nah berikutnya Bapak Ibu, di lingkungan itu ternyata ada kesepakatan bersama. Jadi sudah ada musyawarah bersama, sudah ada kesepakatan bersama antara warga dan juga dengan pemangku lingkungan setempat, di mana beras yang diterima oleh 10 orang ini yang totalnya 20 kilo per orang itu dijadikan 1, berikutnya dibagi rata ke 20 orang, yang artinya 1 orang mendapatkan 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo sehingga 20 orang itu mendapatkan semua berasnya. Tapi itu dengan catatan 10 orang penerima yang sudah ada datanya ini mereka semua setuju dan sepakat. Nah, itu ya. Jadi itu sudah ada kasus ya di beberapa di salah satu daerah katakan ya. Itu sudah pernah melakukan hal seperti itu dan itu sudah selesai clear. Artinya itu sudah ada kesepakatan antara penerima ya dan juga lingkungan, semua sudah sepakat agar membagi rata. Nah, itulah prinsip adil, begitu ya. Kalau kasus yang diterima oleh Bapak yang satu ini, di mana dia mengungkapkan hanya menerima 1 beras, itu perlu dianalisa terlebih dahulu apakah sudah ada kesepakatan ataukah belum. Kalau memang tidak ada kesepakatan yang disampaikan sebelumnya, ya itu perlu diusut, ya perlu dicek kira-kira berasnya kemana.
apakah sengaja dialihkan ataukah sengaja diambil. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu Bapak Ibu, saya rasa nanti perlu di cross check lebih lanjut karena kita sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seperti kasus yang tadi saya sampaikan, di satu lingkungan itu sudah ada pembagian rata gitu ya. Artinya yang menerima 10 tapi yang miskin ada 20 sehingga beras itu dibagi rata. Dan yang 10 orang ini sudah menerima. Nah, itu kalau di lingkungan itu mereka sudah sepakat dan setuju. Tapi belum tentu di lingkungan yang lain. Bisa jadi lingkungan yang lain itu menilai hal tersebut itu tidak benar atau tidak baik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ketika ada berita-berita seperti ini, mari kita cek lebih lanjut ya bagaimana kebenarannya. Jangan sampai terprovokasi. Biasanya ada yang memang diantar 10 kilo dulu, yang 10 kilo besok menyusul di bulan depan itu kadang kan juga ada. Mungkin dari pihak Bulog itu juga distribusinya ke daerah itu belum sepenuhnya selesai. Makanya dikasihkan dulu 10 kilo, ternyata 10 kilonya itu menyusul di bulan depan atau minggu depan. Karena memang kan beras 20 kilo itu jatah 2 bulan. Bisa jadi yang awal itu kemarin difoto itu untuk SPJ-nya dulu, nanti berasnya tiba-tiba datang di bulan berikutnya. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu banyak yang belum diketahui oleh masyarakat karena masyarakat kadang kan mikirnya ya harus 20 kilo, ya harus seperti ini, harus seperti ini. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi yang penting Bapak Ibu, kalau ternyata itu belum selesai, ya nanti ditunggu dulu. Tapi kalau ternyata setelah dibuktikan, setelah ditelusur, beras itu ada yang mengambil baik dari oknum ya, entah dari masyarakat sendiri ataupun dari pemerintah daerah ya itu perlu dicari kebenarannya, perlu diusut, dan nanti kalau memang ada penyelewengan ya itu perlu diproses secara hukum ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu tanggapan saya terkait adanya berita viral bapak-bapak yang menerima beras hanya 1 karung. Semoga info tadi bisa sedikit mencerahkan, bisa sedikit menambah wawasan, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Aris undur diri, kita ketemu lagi di info basos berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.